Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosi Arifin. Renungan malam hari ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Korban yang Berkenan. Tanpa disadari, banyak orang Kristen memperlakukan Allah belum sepantasnya. Hal ini bisa disebabkan yang pertama karena pengaruh dunia di sekitar kita. Bagaimana orang-orang beragama memperlakukan ilah, Allah atau keyakinan-keyakinan dari agama-agama suku memperlakukan ilah atau dewa-dewanya. Akibat dari pola sikap dan perilaku orang di sekitar kita terhadap ilah, Allah atau dewanya, kita tergarami atau terpengaruhi. Hal tersebut bisa membangun cara berpikir yang kemudian terkristal dalam sikap terhadap sesembahan. Dan sikap itulah yang kita kenakan dalam berhubungan dengan Allah semesta alam, Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, karena pengajaran yang tidak lengkap dari mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan, dan sekaligus sikap hidupnya. Baik sikap keseharian atau pada waktu ia di mimbar, menyanyi, dan berdoa. Ingat, kita berurusan dengan pribadi agung yang kebesarannya tiada tara. Yesaya 40 ayat 12 mengungkapkan betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah. Pengertian dahsyat jangan diukur dari cara orang beragama di sekitar kita memperlakukan Allah atau ilahnya. Banyak orang Kristen yang belum dewasa, bicaranya mengenai kedahsyatan Allah hanya selalu dikaitkan dengan kuasanya, mukjizatnya. Padahal mestinya tidak sedangkal itu. Di dalam Yesaya 40 ayat 12 tertulis, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dancing, atau bukit-bukit dengan neraca. Kalau kita melihat laut pada waktu naik kapal atau kita sedang naik pesawat, betapa luasnya. Allah lebih luas dari lautan, bahkan dengan tangannya, ia mampu menakar air laut dengan lekuk tangannya. Ia dapat mengukur langit dengan jengkal. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kita sering mendengar orang berdoa dan meminta dengan berunsur mengatur Allah. Menasihati Allah dalam permintaannya, Tuhan, aku mau begini supaya begini. Kalau engkau kabulkan doaku demikian, maka aku demikian. Jangan mengecilkan arti Allah. Itu dilakukan oleh orang-orang terhadap dewa-dewanya. Di antaranya, sikap unsur transaksional dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan memperlakukan Allah seperti itu. Ironis, justru hal ini terjadi pada orang Kristen, khususnya mereka yang bisa berbicara cakap mengenai Allah, bertindak seakan-akan itu kehendak Allah atau dalam persetujuan dengan Tuhan. Cara tidak langsung, dia mau mengatur, menasehati Tuhan dengan tindakan tersebut. Ayat selanjutnya, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap sebagai sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus ibaratnya. Libanon tidak cukup bagi kayu api dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Jangan merasa dengan nyanyian, musik, dinamika suara vokal sehebat apapun berarti kita sudah memberikan persembahan yang menyenangkan Tuhan. Bukan berarti hal itu tidak menyenangkan Tuhan, tetapi ada yang lebih harus kita tahu dan lakukan. Apa yang kita lakukan dalam ibadah seharusnya terwakili kehidupan kita setiap hari. Jika tidak, berarti kita menipu Tuhan. Tidak cukup persembahan-persembahan atau ritual-ritual dengan tari-tarian, bukan tidak boleh melakukan pujian, penyembahan kepada Tuhan dengan nyanyian, tarian, banner, dan lainnya. Namun jangan merasa itu sudah cukup. Segala bangsa seperti tidak ada ini di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Ini bangsa komunitas, apalagi individu. Bumi kita itu seperti debu, sebab ada planet yang besarnya hampir 200.000 kali dari besarnya bumi. Betapa kecilnya bumi ini seperti debu. Apalagi kita, debu di dalam debu. Jadi, siapakah kita ini? Ayat 25, dengan siapa hendak kau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia.
firman yang maha kudus. Allah bukan patung, dewa-dewi atau ilah-ilah yang diciptakan manusia. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Jangan memperlakukan Allah sembarangan. Kita sudah memberikan persembahan uang sebanyak apapun, itu belumlah memenuhi apa yang bisa menyukakan hati Allah. Kita membuat kebaktian begitu bagus, musik yang harmoni, vokal yang dinamikanya bagus dengan paduan suara, itu belumlah memenuhi yang Allah kehendaki. Tetapi betapa beraninya manusia hari ini terhadap Allah. Bahkan kita sendiri yang mau berurusan dengan Allah, yang mau berinteraksi dengan Allah, juga belum memperlakukan Allah dengan secara patut. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan Allah secara patut? Kita harus kembali kepada rancangan Allah semula, terkait dengan keberadaan kita sebagai manusia. Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang segambar dan serupa dengan dirinya. Ini yang harus menjadi satu-satunya pergumulan dan perjuangan hidup kita, supaya sebelum kita meninggal dunia, kita sudah dipandang sebagai seseorang yang berkeadaan, segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Allah tidak segan-segan memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Selain untuk menebus dosa manusia, Dia juga menjadi model dari manusia yang Allah inginkan. Maka, korban yang berkenan yang Allah kehendaki adalah ketika hidupnya dihidupkan dalam diri kita. Dinamika hidup seorang yang mengenakan sifat dan karakter Allah. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.